Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Ya, selamat siang teman-teman kelas PAIC. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok Dari kelompok 3. Maaf suaranya Pripun, Mbak? Suaranya tidak jelas. kurang keras Mbak Intan. Oh, kurang keras. Nggih, mosok aku bengak-bengok. Keras terlalu lunak. Terus. Sini ya aku ya. Pun mireng, Mbak, suaraku. Sabun. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil review jurnal kami dengan anggota kelompok yaitu saya sendiri, Intan Novitasari, Roihatul Zannah, Hafiz Andrianto dan juga Azizah. Siapa sini? Ya, Azizah pokoknya. Dengan judul jurnal Pembelajaran Akidah Akhlak dalam Pelaksanaan Karakter Pendidikan di MTS Darul Falah Ketapang. Oke, langsung saja materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Azizah. Monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Materi diskusi review jurnal pada hari ini Yes. adalah pembelajaran akidah akhlak dalam pelaksanaan karakter pendidikan di MTS Darul Falah Ketapang. Penulisnya yaitu Mutmainnah. Edisi Jurnal Internasional Lulusan Pendidikan Islam Jilid 1 nomor 2 tahun 2020. Yes. Latar belakang masalah di jurnal ini yaitu di masa sekarang ini banyak pihak yang menuntut dalam peningkatan dan kualitas penyelenggaraan pendidikan karakter secara formal institusi pendidikan. Tuntutan ini didasarkan pada fenomena pertumbuhan sosial, yaitu meningkatnya kenakalan remaja di masyarakat, seperti perkelahian massal dan berbagai kasus dekadensi moral lainnya. Bahkan secara pasti, di kota-kota besar, fenomena ini telah sampai pada tingkat yang mengganggu. Oleh karena itu, lembaga pendidikan formal sebagai wadah resmi untuk pembinaan generasi muda diharapkan dapat meningkatkan perannya dalam membentuk kepribadian siswa melalui peningkatan intensitas dan kualitas pendidikan karakter. Selanjutnya, tujuan dari penelitian yang pertama, untuk mendeskripsikan dan menganalisis ajaran akidah akhlak dalam melaksanakan pendidikan karakter di MTS Darul Falah Ketapang. Yang kedua, untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran akidah akhlak dalam menanamkan pendidikan karakter secara terpadu melalui mata pelajaran akidah akhlak dan program kegiatan yang ada di MTS Darul Falah Ketapang. Selanjutnya yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan siswa terhadap pembelajaran akidah akhlak dalam kebiasaan di sekolah dan kehidupan sehari-hari. Pon Mbak Azizah. Baik, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Roihatul Zannah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menyampaikan landasan teori, metode, subjek, dan juga alat ukur di dalam penelitian ini. Yang pertama, landasan teori. Landasan teori di sini yaitu pelajaran akidah itu tidak hanya mengedepankan sikap afektif saja, tetapi juga kognitif dan psikomotor. Sehingga akidah selain sebagai pembelajaran juga memenuhi
beberapa fungsi, salah satunya yaitu mengembangkan keimanan dan ketakwaan siswa kepada Allah yang ditanamkan di lingkungan keluarga. Nah, sedang untuk sekolahnya sendiri itu sebagai pengembang juga melalui bimbingan dan juga pengajaran agar apa yang dilakukan siswa itu optimal sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Lalu selain itu fungsinya juga untuk memperbaiki kesalahan, kekurangan, dan kelemahan siswa dalam keyakinan, pemahaman, pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Lalu beradaptasi dengan lingkungan baik fisik atau sosial sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya komponen pendidikan karakter. Di sini ada 3 poin penting. Yang pertama pengetahuan moral, perasaan moral, dan juga tindakan moral. Nah, pengetahuan moral itu apa sih? Yaitu hal yang mendasari terbentuknya nilai-nilai moral. Sehingga pengetahuan moral ini yaitu pokoknya yang menjadi dasar, yang mendasari semuanya. Yang kedua yaitu perasaan moral. Nah, di sini mencakup aspek emosional yang berkembang karena pengaruh baik sekolah, lingkungan maupun keluarga. Yang ketiga yaitu tindakan moral. Tindakan moral itu seperti keterampilan mengambil tindakan sesuai pengetahuan, nilai, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu tiga aspek yang direncanakan oleh MTS Darul Falah Ketapang dalam pembelajaran akidah. Yang pertama, tenaga pengajar yang menitikberatkan pada pemberian pengetahuan untuk mengembangkan pendidikan dalam pembelajaran akidah. Yang kedua, kegiatan belajar mengajar sesuai dengan silabus dan RPP. Yang ketiga, nilai pengembangan karakter tidak hanya di pembelajaran akidah saja, namun nilai pengembangan karakter di pembelajaran akidah itu dapat ditanamkan mata pelajaran lain. Lalu selanjutnya ada metode. Metode dalam penelitian ini yaitu mengambil field research atau penelitian lapangan yang bersifat deskriptif, kualitatif. Lalu subjeknya siapa? Subjeknya yaitu semua jajaran yang ada di sekolah tersebut, termasuk guru, staf kurikulum, kepala sekolah, juga siswa. Lalu alat ukur. Alat ukurnya dalam penelitian ini menggunakan perbandingan dan memeriksa ulang tingkat kepercayaan dari informasi. Sudah, Mbak Intan. Terima kasih Mbak Roi. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Hafiz, monggo. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan teknik pengumpulan dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jadi pengumpulan datanya itu menggunakan observasi, wawancara ke sumber-sumber, dan melakukan dokumentasi. Itu teknik pengumpulan datanya. Selanjutnya teknik analisis data, yaitu menggunakan teknik di lapangan berupa atau bersifat kualitatif. Kualitatif itu yaitu mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara yang benar-benar dilakukan untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah tersebut. Itu teknik analisis datanya. Selanjutnya hasil penelitiannya yaitu pendidikan moral. Pendidikan moral ini adalah nilai agama, kejujuran, toleransi, sosial, disiplin, dan cinta tanah air. Jadi pendidikan moral itu suatu pendidikan yang terdapat nilai-nilai agamanya, nilai rasa cinta tanah airnya, rasa sosialnya, dan ada rasa kedisiplinannya. Moral itu yang seperti itu. Selanjutnya strategi pendidikan moral yang dilakukan di sini yaitu pembelajaran akhlak dengan uswatun hasanah.
pembelajaran akhlak dengan uswatun hasanah. Itu artinya akhlak itu dibentuk dengan cara melakukan atau meniru uswatun hasanah. Misalnya meniru sifat-sifat Rasul yang seperti itu. Jadi situasi dan lingkungan sekitar siswa akan membentuk karakter siswa. Jadi karakter siswa itu bisa terbentuk dari situasi dan lingkungan sekitar. Seperti itu. Selanjutnya, untuk mengevaluasi pendidikan moral di pengembangan pendidikan karakter di MTS Darul Falah Ketapang ini menggunakan dua cara atau dua bagian. Yang pertama yaitu guru melakukan evaluasi yang dilakukan setiap hari atau biasa disebut dengan evaluasi harian. Caranya seperti apa? Yaitu dengan melihat sikap atau perilaku siswa di dalam lingkungan sekolah atau di kelas atau di luar kelas. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, guru melakukan evaluasi pada setiap akhir semester, yaitu biasanya menggunakan cara ujian semester ataupun ujian praktek ataupun yang lainnya. Selanjutnya, pembelajaran sumber daya itu sendiri cukup beragam, yaitu nilai-nilai dalam mata pelajaran menjadi diajari. Guru berfungsi sebagai fasilitator. Jadi seperti guru di dalam di kelas ini hanya sebagai fasilitator saja. Selanjutnya, kondisi lingkungan meliputi sosial, budaya, spiritual, dan alam yang mengakibatkan perubahan pada diri siswa perilaku ke arah yang lebih dewasa. Jadi faktor atau kondisi lingkungan yang meliputi sosial, budaya, dan spiritual tadi juga mengakibatkan atau ada faktornya untuk perubahan pada diri anak atau siswa untuk menjadi perilaku yang lebih dewasa. Jadi hasil seperti itu. Lanjut ke moderator, silakan. Baik, terima kasih untuk Mas Hafiz atas penyampaiannya. Selanjutnya yaitu terkait poin diskusi yang akan saya sampaikan. Selanjutnya yaitu diskusi. Pendidikan akhlak yang dilakukan di madrasah ini harus memiliki dukungan keluarga dan lingkungan anak. Dengan demikian, MTS Darul Falah Ketapang menyadari hal tersebut, sehingga merumuskan kebijakan moral, diantaranya yaitu yang pertama, pendidikan akhlak secara umum yang berlaku dalam lingkungan sekolah dan pendidikan yang berlaku di dalam kelas. Selanjutnya ada 3 aspek yang direncanakan dalam perencanaan pendidikan akhlak. Yang pertama yaitu tenaga pengajar yang menitik beratkan pada pemberian pengetahuan kepada guru dalam mengembangkan pendidikan karakter dalam pendidikan akhlak. Yang kedua yaitu kegiatan belajar berusaha untuk mempersiapkan pembelajaran sebaik mungkin dengan menyiapkan perangkat pembelajaran seperti RPP, silabus, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu nilai-nilai pendidikan karakter yang akan dikembangkan dalam pembelajaran akhlak pada setiap mata pelajaran. Selanjutnya kesimpulan. Adapun kesimpulan dari jurnal ini ialah pentingnya pendidikan karakter yang ditanamkan sejak SD usia merupakan kebutuhan yang dirancang oleh lembaga pendidikan. Belajar itu harus dilakukan di madrasah dalam hal menanamkan pendidikan karakter. Selanjutnya dengan demikian akan disematkan secara langsung oleh siswa dan terbiasa diterapkan di lingkungan sekolah dan dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran akidah akhlak yang diterapkan di madrasah kebanyakan hanya berimbas pada aspek kognitif saja, tidak menyentuh aspek dari karakter siswa. Hal inilah yang perlu dikaji dalam penelitian untuk memberikan solusi atas krisis karakter di era global saat ini. Selanjutnya, komentar dari kami terkait jurnal ini ialah yang pertama yaitu kelebihan.
Di dalam jurnal ini kami menemukan kelebihan yang pertama, yaitu judul jurnal ini sangat jelas untuk difahami. Yang kedua yaitu pembahasannya singkat namun mudah difahami. Akan tetapi isi dari jurnal ini menurut kami kurang terperinci. Selanjutnya untuk kekurangannya, yang pertama, dalam jurnal ini tidak dicantumkan hasil penelitian secara jelas dan rinci. Jadi dalam jurnal ini kita mendapatkan hasil penelitian itu perlu membaca secara keseluruhan untuk dapat menemukan hasil dari penelitian tersebut. Selanjutnya kekurangan yang kedua, isi dari kesimpulan dalam jurnal ini belum mencangkup seluruh isi jurnal dan hasil dari penelitian. Jadi pada bagian kesimpulan itu hanya dituliskan beberapa saja isi dari penelitian yang ada di jurnal. Kemudian dari hasil penelitian tersebut belum dicantumkan di dalam kesimpulan. Begitu. Oke, mungkin itu materi yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya memasuki diskusi. Mungkin dari teman-teman semua ada yang perlu ditanyakan. Monggo dipersilahkan. Kita diskusikan bersama-sama. Satu-satu. Ayo dari Mbak Fitriana dulu. Fauzia. Sebentar Mbak Fitriana dulu. Saya mau bertanya bahwa karakter atau sikap baik generasi muda zaman sekarang, terutama pasca itu, semakin terpukul. Nah, efek dari pembelajaran daring, guru sulit mengontrol sikap ataupun sudah tidak bisa melihat sikap peserta didik secara langsung. Kita melihat bahwa sekolah yang hampir masuk atau bahkan sudah masuk, yang membawa sikap sopan santun atau tawaduk terhadap guru itu semakin terkikis dan berkurang. Entah pengaruh dari dunia luar sekolah atau bagaimana. Nah, melihat hal tersebut, bagaimana Anda menyikapinya? Baik, jadi inti dari pertanyaan Mbak Fitriana, efek dari pembelajaran daring ini sopan santun dan akhlak siswa berkurang, ngoten nggih? Baik, jawab. Intinya seperti ini pertanyaan. Bagaimana menyikapi karakter anak pada saat daring seperti ini, nggih? Seperti itu nggih, Mbak Fitriana. Intinya gini, Mas. Kan kalau pembelajaran daring kan guru tidak bisa mengontrol ataupun melihat sikap secara langsung toh. Dan setelah masuk sekolah kan sikap itu berubah menjadi gimana ya? Berubah itu loh sikap baiknya, sikap mulai dari sikap sopan santun, terus tawaduk terhadap guru itu berkurang. Nah, itu bagaimana Anda menyikapinya? Baik, seperti ini nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menyikapi hal tersebut itu seorang guru harus bisa mengubah kembali karakter siswa tersebut. Caranya bagaimana? Yaitu kita bisa menggunakan cara mendekati siswa tersebut, atau istilahnya menggunakan pendekatan persuasif, atau kita langsung menuju ke individunya. Selanjutnya kita bisa menggunakan cara dalam pembelajaran, misalnya seperti ini. Gunakan kelompok sesuai keinginan kita. Jadi seperti kelompokan diskusi itu, kita bisa membagi antara siswa yang dirasa karakternya berubah dengan anak atau siswa yang karakternya sudah biasa ataupun bisa dikatakan lebih baik. Jadi seperti itu, Mbak. Terima kasih pertanyaannya, Mbak Fitriana. Sami-sami. Terima kasih Mbak Fitriana. Pertanyaan selanjutnya. Sebelum lanjut ke pertanyaan yang kedua, mungkin ada yang ingin menanggapi pertanyaan dari Mbak Fitriana? Kalau tidak ada, kita lanjutkan pertanyaan yang kedua. Yang kedua, monggo Mas Gofur.
saya mau bertanya ya. Pada kolom kesimpulan kan dijelaskan bahwa pembelajaran akidah akhlak yang diterapkan di madrasah kebanyakan hanya pada aspek kognitif. Kita menyentuh aspek dari karakter siswa. Nah, menurut kelompok Anda, bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh seorang guru agar dalam pembelajaran akidah akhlak itu tidak hanya menyentuh aspek kognitifnya saja dan dapat merubah karakter siswa itu menjadi lebih baik. Oke, siap. Monggo sing badhe jawab. Terima kasih Wonten mboten? Mas Gofur atas pertanyaannya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Gofur. Oke, upaya yang dapat dilakukan guru agar pembelajaran akidah akhlak dapat menyentuh karakter siswa, dapat merubah karakter siswa. Salah satunya yaitu dengan cara guru itu tidak hanya mengajarkan pembelajaran akidah akhlak itu secara materi saja, akan tetapi mungkin kita bisa menyampaikan peristiwa-peristiwa ataupun cerita-cerita yang sesuai dengan kaitannya dengan akhlak, dan dari guru tersebut juga harus mencontohkan akhlak yang baik pula kepada siswanya, sehingga jadi siswa itu tidak hanya menerima materi yang apa yang kita ucapkan saja, tetapi para siswa itu juga akan bisa menangkap, akan bisa melihat seperti apa kita mencontohkan akhlak yang baik sesuai dengan materi yang kita ajarkan tersebut. Karena jika kita hanya mengajarkan materi saja tanpa mencontohkan hal-hal yang baik, itu mungkin bagi siswa itu akan sulit untuk menerapkan materi tersebut ke dalam kehidupannya. Tetapi jika kita itu bisa mencontohkan, jadi dari siswa itu bisa melihat, oh, gurunya sendiri pun juga melaksanakan seperti ini, melaksanakan akhlak yang baik seperti ini. Jadi akan timbul rasa dalam diri siswa untuk menerapkan hal yang sama seperti yang dicontohkan oleh gurunya tersebut. Begitu dari saya. Dari teman-teman ada yang mau menanggapi pertanyaan dari Mas Gofur? Saya Mbak mau menambahi. Nggih, monggo Mbak Roi. Begini, agar karakter siswa itu bisa terbentuk oleh guru, salah satunya ya seperti yang disebutkan oleh Mbak Intan tadi, guru itu kan sebagai guru kan digugu dan ditiru. Guru itu sebagai uswatun hasanah bagi muridnya. Jadi seyogyanya guru itu memberikan dapat dijadikan contoh atau dapat memberikan contoh kepada para siswanya, baik sikapnya, baik perilakunya, baik tindak tanduknya gitu. Terus guru juga bisa menjadi apresiator. Yang bukan dia malu mengucapkan salam. Umpamanya seorang guru itu menanamkan ucapkanlah salam kepada siapapun. Nah, anak itu kan masih kecil, masih malu-malu. Nah, akhirnya apa? Guru sebagai uswatun hasanah tadi mengajarkan kepada anak-anak, sekaligus memberikan apresiasi kepada mereka. Oh, ini loh perilaku kamu udah baik, kamu udah bisa menanamkan apa yang ibu ajarkan kepada kamu. Jadi selain memberikan contoh, guru itu juga sebagai apresiator gitu. Selain itu guru itu dapat memberikan kesempatan kepada siswa itu untuk memberikan, guru itu dapat memberikan kesempatan kepada para siswa untuk menjadi pemimpin. Nah, karena ini sudah sudah tertanam di dalam jiwa mereka sebagai seorang pemimpin, otomatis mereka. Nah, jika dia sudah memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi, otomatis dia akan lebih terarah dalam pembentukan karakternya, dalam mengurus organisasinya. Jadi selain sebagai apresiator, selain sebagai pemberi contoh yang baik, guru juga memberikan suatu kesempatan lah pada para siswa agar mereka tuh menjadi calon
disiplin. Seperti itu, Mbak. Terima kasih Mbak Roi atas tambahan jawabannya. Ya, pertanyaan selanjutnya Mbak Ilma, monggo. Oke, nanti kan di evaluasi yang dilakukan di sekolah itu kan ada dua. Yang pertama yang dilakukan secara harian, yang kedua yang dilakukan pada akhir semester. Nah, untuk evaluasi yang aspek afektif atau aspek sikap, itu apa yang bisa dilakukan di akhir semester untuk menilai aspek sikapnya? Baik, terima Terima kasih. kasih Mbak Ilma atas pertanyaannya. Monggo Mas Hafiz, Mbak Azizah, Mbak Roi. Mbak Ziza, tidak ada. Monggo Mas Hafiz untuk evaluasinya. Mbak Ziza ada saja udah. Mbak Ziza. Atau dari teman-teman yang lain mungkin ingin berpendapat untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Ilma. Untuk pertanyaan dari Mbak Ilma yaitu, Ada yang jawab nih. Ulangan yang ada. mangga Mas Hafiz yuk. Oke, pertanyaan tadi adalah bagaimana menilai tipe efek pada si kedua, yaitu kemudian kita melakukan kita bisa menilai dari kedisiplinannya itu. Jadi kita bisa menilai kedisiplinan yang paling kecil aja datang saat sebelum ujian. Yang paling kecil itu nggih, seperti itu. Selanjutnya dalam mengerjakan soal-soal ujian itu seperti apa, kita harus juga mengamatinya. Dari hal yang kecil seperti itu kita bisa menilai bagaimana atau sikap efektif seorang siswa itu. Jadi seperti itu. Mbak Ilma, ini ada yang tanyakan lagi. Oke, berarti itu membutuhkan akumulasi penilaian aspek afektif tiap harian, apa cuma diambil dari penilaian di akhir semester itu? Kalau yang akhir semester yang seperti itu, kalau yang hariannya kita bisa menilai dengan ya kegiatan setiap harinya. Kalau yang harian, kalau yang akhir itu kita bisa mengambil dari situ dan juga bisa kita mengakumulasi dari yang harian tersebut. Misalkan kita rata-ratakan atau bagaimana. Berarti penilaian akhirnya digabung ya antara yang harian sama yang akhir semester tadi. Jadi, oke, terima kasih. sama Mbak Ilma. Terima kasih Mas Hafiz yang sudah menjawab, begitupun Mbak Ilma yang sudah memberikan pertanyaan. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya dari Mbak Hilda, monggo. Iya, Mbak, saya mau bertanya. Di dalam komentar itu kan dijelaskan adanya kekurangan bahwa kesimpulan itu tidak mencakup ke seluruh isi dari jurnal tersebut. Kira-kira isi yang belum mencakup di kesimpulan itu apa ya, Mbak, bisa dijelaskan? Baik, terima kasih Mbak Hilda untuk pertanyaannya. Iya, sama-sama. Terkait kekurangan dari komentar kami yang belum tercakup
tercantum dalam kesimpulan yaitu ada hasil penelitian. Nggih, jadi hasil penelitian itu di dalam kesimpulan belum tertera seperti apa maksudnya hasil penelitian yang dilakukan di SMP Ketapang tersebut seperti apa, itu tidak dicantumkan dalam kesimpulan. Di dalam kesimpulan ini hanya membahas tentang pentingnya pendidikan karakter dan argumentasi-argumentasi yang mengharuskan hal ini dijadikan sebagai sebuah penelitian, seperti itu. Teman-teman dari preview mungkin ada yang mau menambahi? Ya, baik Mbak Intan. Oke, iya Mbak Hilda. Selanjutnya Mbak Fauziah tadi ingin bertanya nggih? Atau mungkin yang lain? Ya Mbak, Oh, Mbak Fauziah, monggo. Mbak saya mau bertanya terkait bagaimana cara menentukan variabel X dan Y yang mudah untuk kita. Misal di penelitian, di sebuah penelitian di jurnal dan di skripsi. Mbak Fauziah pertanyaannya bagaimana cara menentukan variabel X dan Y dalam sebuah penelitian? Ngoten? Oh, nggih. Iya Mbak. Sebentar. Variabel X dan Y yang terdapat di jurnal yang kami review atau dalam hal umum ini maksudnya, Mbak? Semuanya. Dalam hal umum. Baik. Untuk pertanyaan saat ini, monggo yang mau menjawab. Mak nih, variabel X sing dipengaruhi apa sing mempengaruhi? Saya aja yang jawab. X. Ya Mas, silahkan. Nanti takutnya cara menentukan variabel. Bagaimana menentukan variabel X dan Y? Jadi yang pertama adalah kita melihat objek terlebih dahulu. Misalkan kalian mau meneliti sebuah Halo, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menanggapi ataupun ada yang bertanya? Monggo Mbak Roi. Kan tadi sudah disebutkan kan variabel X-nya yang mana, variabel Y-nya yang mana. Nah, pertanyaan yang paling mendasar dulu. Bagaimana cara kita itu bisa menentukan variabel X dan variabel Y? Nah, yang pertama itu tentukan masalahnya dulu. Masalahnya dalam jurnal itu apa? Lalu kalau kita udah ketemu masalahnya apa, itu baru disebut variabel yang Y. Nah, selanjutnya itu yang kedua itu faktor permasalahan. Nah, faktornya itu apa dalam jurnal itu? Nah, kalau udah ketemu faktornya apa, itu nanti menjadi variabel X-nya. Terus setelah itu kalau sudah itu udah ketemu semuanya, lalu kita tentukan dalam judul yang kita ambil atau judul judul yang kita ambil itu kita tentukan apakah penelitian ini tuh memungkinkan untuk kita lakukan gitu. Seperti itu, Mbak. Ripon teman-teman, ada yang ingin bertanya lagi ataupun ada yang ingin menanggapi
pripun teman-teman? Mungkin ada yang mau bertanya lagi atau ada yang mau menanggapi? Mbak, saya mau bertanya. Imtihana. Mbak Hasna dulu, nopo Mbak Imtihana dulu? Sud, jreng. Monggo Mbak Hasna. Baik, saya akan bertanya, Mbak. Bagaimana karakter seorang anak sebelum mengenal pembelajaran akidah akhlak dan sesudah mengenal pembelajaran akidah akhlak? Nah, di zaman sekarang kan anak sanawiyah maupun aliyah itu kan sudah mempelajari akidah akhlak. Tapi dalam kehidupan sehari-hari beliau belum bisa menerapkan akidah akhlaknya, Mbak. Terima kasih. Itu caranya bagaimana, Mbak? Terima kasih Mbak Hasna. Kita lanjutkan dulu nggih pertanyaannya. Baru nanti dijawab. Monggo Mbak Imtihana. Ya, saya mau bertanya, seberapa besar pengaruh materi akidah akhlak terhadap moralitas siswa? Terima kasih Mbak Imtihana untuk pertanyaannya. Iya, Mbak. Mari kita diskusikan bersama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Intinya dari pertanyaan Mbak Hasna gimana? Mbak Hasna. Saya mau menjawab pertanyaan ini. Pripon satu-satu. Mbak Roi dulu napa Mas Hafiz dulu? Mas Hafiz. Monggo. Pripon? Nggih, monggo Mas Hafiz. Baik, ini atur Mbak Imtihana. Pertanyaannya yaitu seberapa besar penting pembelajaran akidah akhlak kepada moral siswa. Menurut saya, Bukan seberapa penting, tapi seberapa besar pengaruh materi akidah akhlak terhadap moralitas siswa. menurut saya pengaruh materi akidah akhlak itu sangatlah gimana ya? Ada pengaruhnya. Soalnya kenapa? Misalkan siswa itu melakukan hal di dalam materi akidah akhlak, misalkan kan mereka itu melakukan tetapi tidak dengan didasari teori ataupun pengetahuan mereka. Jadi mereka itu hanya melakukan apa yang ada di akidah akhlak tersebut. Jadi pembelajaran akidah akhlak ini sebagai pelengkap atau sebagai teori supaya anak-anak itu mengetahui apakah yang dikerjakan itu sesuai ataupun tidak sesuai, atau misalkan atau bahkan melakukan perilaku yang tercela menjadi perilaku yang terpuji, yang seperti itu menurut saya. Lalu bagaimana kalau di sekolah umum seperti di SMK? Nah, itu kan tidak ada pembelajaran materi akidah akhlak. Lalu bagaimana mereka itu mendapatkan materi-materi tentang yang berkaitan dengan akidah akhlak tersebut? Oke. Kalau menurut saya di SMK itu ada. Di SMK itu materi akhlak ataupun hadis ataupun yang islami itu digabungkan di mapel PAI. Akan tetapi di SMK itu tidak sama dengan madrasah atau madrasah. Karena kalau SMK itu lebih penekanannya itu ke umum. Kalau madrasah kan ke islami. Jadi ada akidah akhlak itu sebenarnya ada di SMK, tetapi lebih menonjol ke umum kalau SMK itu. Jadi caranya dari guru itu sebaiknya ya lebih menekankan ke akidah akhlaknya terlebih dahulu. Misalkan
kalau di SMK itu saya pernah lihat, menurut saya sudah beda dari yang SMK dulu nih. Soalnya kalau pagi itu mereka juga melakukan hal yang ada di MA atau madrasah. Misalnya saat baru datang di sekolah itu ada guru di depan gerbang menyambut kedatangan siswa yaitu dengan bertasliman. Menurut saya itu sudah menjadi implementasi atau bukti nyata atau yang sudah dilakukan seperti itu loh, sama seperti di madrasah seperti itu. Oke, terima kasih Mas Hafiz. Oke, Mbak Indahana, terima kasih. Mbak Roi tadi mau menjawab nggih, monggo. Suaraku gak krungu teng kene. Pertanyaan dari Mbak Hasna, yaitu bagaimana karakter seorang anak sebelum dan setelah mengenal akidah akhlak. Karena melihat kondisi saat ini, yaitu siswa sudah diajari akidah akhlak, akan tetapi karakter ataupun moralnya tetap sama saja. Gini, kalau menurut saya nggih, sebelum mengenal akidah akhlak, akan tetapi ini tidak hanya dari pembelajaran akidah akhlak di sekolahan saja yang dapat mempengaruhi karakter siswa, akan tetapi lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat di rumah itu kalau menurut saya juga berpengaruh terhadap akhlak ataupun moral siswa tersebut. Nah, meskipun ketika di sekolahan dia belum diajarkan mengenai materi akidah akhlak, akan tetapi ketika di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat sudah diterapkan akhlak-akhlak yang baik, contoh perilaku-perilaku yang baik, bisa jadi anak tersebut akan moralnya ataupun akhlaknya, perilakunya akan mengikuti perilaku baik tersebut. Akan tetapi jika di lingkungannya itu tidak diterapkan hal tersebut, bisa jadi ketika siswa tersebut di madrasah ataupun di sekolah diajarkan materi akidah akhlak, kemungkinan perilaku-perilaku yang sudah dicontohkan guru, sudah diajarkan guru itu ketika di rumah bisa penerapannya itu bisa berkurang karena dari lingkungan keluarga ataupun lingkungan masyarakatnya sendiri pun tidak menerapkan akhlak tersebut. Jadi antara dalam penanaman akhlak atau moral siswa ini, antara lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat itu saling berkesinambungan. Ngoten. Dari teman-teman ada yang ingin menambahi? Baik, terima kasih Mbak Intan. Nggih, sama-sama Mbak Hasna. Bagaimana teman-teman? Adakah yang mau bertanya ataupun menanggapi, atau ada hal yang perlu kita diskusikan lagi dalam forum ini? Ya, selesai Mbak. Pertanyaannya ada 6 tadi. Pertanyaannya ada 7. Dan Mbak istirahat. Oh, istirahat. Cukup nggih berarti teman-teman untuk materi hari ini? Nggih, cukup. Kalau cukup. Insyaallah cukup. Ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman semua atas partisipasinya pada sore hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita terapkan. Dan semoga kita semua diberikan kelancaran dalam thalabul ilmi sehingga segera cepat menyelesaikan tugas-tugas kita di bangku kuliah, cepat menyelesaikan skripsi kita, dan kita semua dapat lulus tepat waktu bersama-sama. Amin ya robbal alamin. Amin. Mari kita berjuang. Mari kita berjuang bersama-sama. Bismillah. Sekian, terima kasih. Mari kita
kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiran jazil atas syukri wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.